Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini kita akan berkenalan sedikit tentang fisika zat padat. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita berkenalan dulu. Fisika zat padat pada mata kuliah fisika zat padat ini apa sih yang akan kita pelajari? Mungkin dari judul mata kuliahnya itu sudah memberikan clue kepada kita, oh ini yang akan kita pelajari adalah zat padat. Tapi kan zat padat ada banyak gitu ya. Zat padat yang seperti apa? Apakah kayu? Kayu kan juga zat padat. Batu, apa mungkin makanan, apa mungkin eh, kayak semacam kristal, perhiasan, semuanya kan zat padat. Nah, di fisika zat padat ini yang akan kita pelajari itu zat padat apa? Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan. Zat padat yang seperti apa? Apanya yang akan kita pelajari? Jadi, fisika zat padat, kan Anda semua ini sudah dapat materi tentang fisika modern ya. Di fisika modern itu kan kita berkenalan dengan teori relativitas khusus dan teori kuantum. Nah, dalam fisika modern sendiri, kita sudah mempelajari beberapa peran dari kuantum ya. Jadi kuantum ini kan diperuntukkan untuk partikel yang sangat kecil sekali, atau biasanya kita sebut sebagai partikel kuantum. Jadi kalau misal kita ingin menganalisa, kalau kita ingin menggambarkan interaksi partikel kuantum ini, kita harus menggunakan mekanika kuantum. Nah, dalam kuantum ini kita sudah perannya ya, sebagian besar sudah kita pernah pelajari ya. Jadi peran kuantum ini bisa menggambarkan, bisa menjelaskan tentang sifat optis, magnetis, elektrik, thermal, mekanis zat padat, radiasi, bahkan radiasi benda hitam itu ya, kemudian elektron bebas pada logam dan lain-lain ya. Jadi peran kuantum itu ada banyak. Kemudian juga bisa menjelaskan tentang teori pita energi zat padat gitu. Jadi di fisika zat padat nanti kita secara garis besarnya gitu ya, fisika zat padat ini masuk dalam ranah fisika modern karena di dalamnya kita menggunakan kuantum. Letak kuantumnya itu di mana? Karena di fisika zat padat yang akan kita tinjau, selain kita membahas nanti tentang strukturnya, lebih besar kita akan membahas tentang interaksi ya, interaksi yang ada di dalam zat padat itu. Salah satunya ya, kita akan mempelajari tentang teori elektron bebas yang ada dalam logam itu ya. Jadi mungkin sudah ada gambaran sedikit tentang fisika zat padat, ini baru sedikit ya. Jadi fisika zat padat kenapa dimasukkan ke dalam fisika modern, bukankah kenapa nggak dalam fisika klasik saja gitu ya? Karena di dalam zat padat ini nanti kita menggunakan teori kuantum. Jadi zat padat ini, misalkan kita ingin menganalisa interaksi elektron bebas ya yang ada di dalam logam. Logamnya ini kan punyanya zat padat, makanya kita harus menggunakan kuantum tuh, atau digunakan untuk menjelaskan pita-pita energi yang ada di zat padat. Nah, kalau secara klasifikasi sendiri, materi itu kan bisa kumpulan dari atom atau molekul yang saling terikat satu sama lain dengan daya tarik kuat. Nah, sedangkan berdasarkan fasenya sendiri ada padat, cair, gas ya. Ini kan klasifikasi yang sangat klasik sekali, bahkan ada yang menambahkan satu lagi yaitu plasma gitu. Oke lah. Jadi padat, cair, gas, dan semuanya itu kan memang terdiri dari atom dan molekul kan. Di dalamnya juga ada elektron kan. Ya, di dalam atom itu kan juga ada elektron gitu. Jadi mau padat, cair, gas itu memang sebenarnya juga pakai kuantum kalau misalnya kita mau menganalisa yang interaksi elektron yang ada di dalamnya gitu. Tapi kita akan fokus di zat padat sendiri. Kenapa di zat padat, nanti kita akan menemukan jawabannya. Jadi dari 3 fase ini kita lebih fokus ke yang zat padat, sehingga muncul yang namanya fisika zat padat, mata kuliah fisika zat padat ya. Mungkin nanti kalau cair itu kan nanti identiknya kan dengan fluida ya. Kemudian kalau gas atau hidrodinamika ya di sini ya. Nanti gas ini nanti munculnya ya termodinamika kayak gitu. Nah, sekarang kita fokus ke
yang padat. Jadi kita muncul yang namanya zat padat. Nah, nanti fisika zat padat ini dia cabang ilmu fisika yang mempelajari sifat fisis dari benda padat, khususnya kristal, termasuk perilaku elektron yang ada di dalamnya. Nah, cabang fisika zat padat ini menjadi cabang yang serius setelah ditemukan difraksi sinar X oleh kristal pada tahun 1912. Bahkan mungkin fisika zat padat atau sekarang itu fisika material ya, itu mungkin menjadi cabang ilmu fisika terbesar ya, karena banyak sekali aplikasinya itu banyak sekali ke ranah teknologi gitu ya. Kemudian zat padat sendiri, ini zat padat apa tadi kan sudah kita muncul di benak kita zat padat yang seperti apa itu ya. Nah, sedangkan zat padat sendiri itu berdasarkan susunan atom atau molekul itu dibagi menjadi dua, yaitu kristal dan non kristal. Oke. Ketika kita mendengar kata-kata kristal dan non kristal, mungkin yang di benak kita adalah kristal itu adalah perhiasan. Ya. Jadi yang di benak kita ketika muncul kristal, wah ini kristal ini apa yang mau kita pelajari, apakah perhiasan atau bagaimana gitu ya. Jadi kristal ini istilah. Dan yang namanya kristal itu zat padat yang memiliki susunan atom atau molekul yang sangat teratur dan periodik. Jadi maksud kristal di sini itu bukan hanya tentang perhiasan saja ya, tetapi kristal ini adalah suatu istilah yang menggambarkan zat padat di mana susunan atom atau molekulnya itu sangat teratur dan periodik. Berarti kan kalau misalnya ini salah satu konstruksi bentuk dari kristal, blok kristal ya. Jadi susunannya sangat teratur, periodik itu artinya selalu berulang, jadi sangat teratur sekali. Kemudian kalau non kristal itu zat padat yang memiliki susunan atom atau molekul yang tidak teratur. Contohnya seperti apa? Nah, ini kalau yang ada di sini ini adalah gua kristal yang ada di Naica, Meksiko ya. Ini gua kristal terbesar. Ini kan ada orangnya di sini ya. Jadi ini kristalnya itu sangat besar sekali. Jadi ini kristal gypsum di gua Naica. Biasanya kan kita kristal ini ukurannya kan biasanya kecil-kecil ya, tapi sebenarnya kan tidak, ada yang lebih besar gitu ya. Cuma biasanya kalau yang untuk perhiasan itu kan dibuat memang sangat kecil untuk cincin atau untuk kalung atau untuk gelang kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kristal itu dimensinya itu besar. Bahkan bahasa matematisnya nanti kalau kita bahas tentang struktur kristal itu bahasanya adalah infinite, tak terhingga nanti ya gitu. Nah, sedangkan non kristal sendiri itu yang contohnya yang seperti apa gitu. Contohnya ya seperti tadi mungkin roti itu ya termasuknya non kristal. Kemudian batu-batu biasa itu juga non kristal. Nah, biasanya yang non kristal ini juga disebut sebagai amorf ya, sebagai amorf. Nah, di fisika zat padat sendiri kita akan fokus belajar tentang kristal. Kenapa kita fokus ke kristal dan bukan non kristal ya. Jadi nanti outline-nya ya 1 semester ke depan ini secara garis besar saja. Jadi kan kita sudah mendapat jawabannya ya tentang fisika zat padat, apa yang akan kita pelajari di fisika zat padat. Nah, fisika zat padat yang akan kita pelajari fokus ke kristal. Nah, kristal di sini adalah suatu istilah di mana zat padat yang memiliki susunan atom atau molekul yang sangat teratur dan periodik. Nah, 1 semester ke depan kemungkinan besar kita akan membahas tentang struktur kristal. Nanti kristal itu ada yang namanya kisi, basis ya, kemudian ada kisi resiprok dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu tentang teori fonon atau vibrasi kisi. Ya. Kemudian nanti kita akan membahas tentang teori elektron bebas yang ada dalam logam ya. Jadi ini kan masuknya kan kuantum ya. Jadi kenapa fisika zat padat itu muncul di ranah fisika modern sudah dapat jawabannya ya, karena di fisika zat padat nanti kita akan belajar tentang kristal. Kristal ini adalah zat padat yang memiliki susunan atom atau molekul yang sangat teratur dan periodik. Nah,
di dalam atom sendiri itu kan ada elektron ya. Jadi kita tidak hanya mempelajari tentang strukturnya, tetapi kita juga mempelajari interaksinya, terutama interaksi tentang elektron bebas yang ada di dalam logam. Gitu. Kemudian ada semikonduktor dan lain-lain gitu ya. Nah, kenapa kita memilih kristal? Karena kristal ini paling baik dalam menggambarkan sifat-sifat elektronik dari zat padat. Jadi di fisika zat padat, fisika material itu memang kebanyakan digunakan untuk pengembangan device elektronik ya, alat-alat elektronik. Nah, sedangkan kalau yang non kristal itu baiknya dalam menggambarkan sifat-sifat optik. Jadi, kenapa kita pilih kristal? Karena dia bisa menggambarkan sifat elektronik dari zat padat yang paling baik. Nah, dan zat padat sendiri mayoritas itu adalah kristal. Jadi kalau semisal kita mau nyusun, bayangkan kalau semisal Anda mau nyusun jadi tukang bangunan itu ya, nyusun bata itu, kalau misalnya mau bangun rumah, nyusun bata itu kan harus teratur ya, harus teratur. Kalau teratur itu kan berarti kan kita butuh pikiran, butuh tenaga lebih banyak, karena kan harus telaten. Nah, sehingga energi yang dilepaskan ini ya selama pembentukan struktur yang teratur itu lebih banyak dari energi yang dilepaskan dalam pembentukan struktur yang tidak teratur. Jadi kalau semisal Anda sebagai tukang bangunan yang harus membangun tembok dengan susunan yang sangat teratur, berarti pasti dibutuhkan waktu yang lebih lama karena harus telaten, butuh waktu dan pikiran juga, karena kan harus telaten dan teratur. Tapi kalau semisal Anda disuruh membuat gundukan gitu ya, yang tidak teratur, ya udah tinggal taruh aja, lempar aja batu bata, pasir apa gitu kan, dalam sekali waktu itu udah bisa jadi gundukan gitu kan. Tapi kan susunannya nggak teratur gitu, jadi kita butuh tenaga yang lebih sedikit. Nah, karena energi yang dilepaskan selama pembentukan struktur yang teratur itu lebih banyak, sehingga kristal yang ada, keadaan kristal yang sudah jadi itu keadaannya lebih rendah. Nah, keadaan lebih rendah inilah yang menyebabkan kenapa mayoritas zat padat itu berupa kristal. Ya iyalah, kalau semisal Anda disuruh pilih yang ya kalau ada energi yang rendah ya pasti yang itu yang paling menjadi mayoritas kan daripada energi yang tinggi. Kemudian kristal sendiri, tadi itu kan zat padat dibagi menjadi dua, kristal dan non kristal. Non kristal biasanya disebut sebagai amorf. Kemudian kristal sendiri itu nanti dibagi menjadi ada kristal tunggal dan ada juga yang namanya polikristal. Ya. Jadi kristal tunggal itu periodisitas atom meluas ke seluruh material tetap, seperti halnya ini contohnya ada intan, kuarsa, mika gitu ya. Kalau polikristal itu berarti nanti kumpulan dari kristal-kristal tunggal. Nah, ini gambarannya ya. Ini gambarannya misalnya ada kristal, ini kristalnya kan susunannya teratur, tapi jangan dibayangkan benar-benar bentuknya seperti ini ya, ini cuma ilustrasi. Kalau kristal ini teratur seperti ini ya. Kemudian kalau polikristal itu kumpulan dari kristal tunggal. Mungkin ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan kristal tunggalnya seperti apa. Kemudian kalau amorf itu kan tadi yang non kristal ya, jadi nggak teratur ini ya, pokoknya ngumpul aja, itu nggak teratur gitu. Ini gambarannya seperti ini. Mungkin itu ya sedikit tentang fisika zat padat.